Kemudian di gambar grafik yang berikutnya, di sini ada garis Y itu sama dengan 1, kemudian si X-nya di sini sama dengan 2. Apa yang diperoleh dari gambar ini? Kita lihat yang pertama, semua X memenuhi kecuali X sama dengan 2, sehingga daerah asalnya itu X tidak sama dengan 2. Karena lihat pada gambar, lihat pada grafiknya ini kan X-nya 2, tapi di sini si gambar panahnya ini nggak sampai ke 2, nggak berada di titik ini, di titik yang garis X2 ini, X sama dengan 2. Maka di sini dikatakan X tidak sama dengan 2. Ya, kemudian untuk si Y juga sama ya. Semua nilai Y memenuhi kecuali Y sama dengan 1. Y sama dengan 1. Ini Y-nya nggak sama dengan 1 walaupun hampir, tapi ini enggak ya, belum. Nyaranya bengkok ke sana, terus ini ke bawah sini. Kemudian, nah, daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi sebaiknya digambarkan dengan menggunakan interval fungsi. Contohnya ini daerah hasil ya, Y itu kan memang daerah hasil ya, fx. Daerah asal itu si X-nya. Di sini contohnya X-nya itu 2, Y-nya 1. Daerah asal fungsi yang digambarkan pada gambar ini adalah semua bilangan real X pada interval X-nya lebih besar sama dengan 2 nih ya, karena tandanya ke atas, arah garisnya ini ke atas, ke sini dan ke atas. Ini kan artinya X-nya semakin ke sini ya, semakin besar. Nah, sedangkan untuk Y, semua bilangan real pada interval yang lebih dari atau sama dengan 1. Ya, ini karena arahnya ke sana dan ke atas gitu. Jadi semakin tinggi berarti nilai Y-nya semakin besar. Maka dapat ditulis seperti ini ya. Y-nya lebih besar sama dengan 1 atau Y merupakan bagian dari 1, tidak terhingga. Kemudian daerah asal sebuah fungsi dapat juga ditetapkan secara jelas. Contohnya ini fx, ini fungsinya fx sama dengan 2x kuadrat. Daerah asalnya itu ini ya, X itu di antara 0 dan 3. X itu harus lebih besar sama dengan 0 dan harus lebih kecil atau sama dengan 3. Berarti berapa ini X-nya? Dimasukkan 0 dan 3, berarti karena di sini lebih besar atau sama dengan 0, berarti 0 termasuk. Demikian juga ini karena ada sama dengannya, berarti 3-nya termasuk. Berarti X di sini adalah 0 sampai 3. 0, 1, 2, 3 gitu ya. Berarti daerah asalnya itu 0, 1, 2, 3. Nah, jika daerah asal sebuah fungsi tidak ditentukan, maka dengan kesepakatan bahwa daerah asal fungsi itu himpunan semua bilangan real X yang membuat F terdefinisi. Terdefinisi itu bisa dihitung gitu ya. Nah, tapi jika tidak terdefinisi, sebuah fungsi f dikatakan terdefinisi apabila f anggota himpunan bilangan real ya. Bukan kayak hasilnya imajiner, bukan gitu ya. Imajiner kan nggak tahu berapa gitu. Nah, seperti ini ada contohnya. Fungsi f di sini tidak terdefinisi untuk nilai x yang membuat penyebutnya bernilai 0. Dalam hal ini fungsi f tidak terdefinisi pada x sama dengan 2. Ya, jadi akar 0 itu berapa? Coba dicari di kalkulator. Akar 0 itu berapa ya? Atau yang ini sama juga ya. 1 per
Ini berarti jadi 2 kurang 2 0 ya. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi kan. Hasilnya yang gambarnya seperti ini gambarnya. Nih ya. Tidak terdefinisi tuh, artinya nggak tahu berapa. Memang udah ketetapan ya, 1 dibagi 0 tuh hasilnya tidak terdefinisi, tak terhingga gitu ya. Tapi kalau 0 dibagi 1 hasilnya 0, ya kan? Nah, jadi seperti itu yang disebut tidak terdefinisi.